Miss Indonesia adalah perusahaan dalam energi yang berdiri sejak tahun 2013 di Jakarta, bergerak di penyediaan barang dan jasa untuk mendukung sektor energi dan air. Luas portofolio kami memberikan solusi kepada pelanggan kami dengan lebih efisien. Nah, di MIS ini ada beberapa SBU atau bisa disebut juga departemen. Ada yang pertama itu ada software dan teknologi. Nah, di software teknologi ini ada beberapa produk kami ini. Ada yang pertama itu ada software tambang, yaitu terus ada software Starslead atau LIDAR, terus ada database terintegrasi, kemudian kemudian ada software monitoring energi pemeliharaan mesin, terus ada air limbah, terus ada penggerak armada, terus ada lagi namanya ice monitoring gitu. Terus selanjutnya di SBU yang kedua itu ada pelatihan dan konsultasi. Di pelatihan ini ada beberapa produk kami yaitu mengenai sertifikasi, dari sertifikasi ISO, terus sertifikasi TKDN, terus juga sertifikasi lainnya seperti kalau di tambang itu ada sertifikasi POM, POU gitu yang sudah tersertifikasi oleh BNSP maupun internasional. Kemudian kemudian ada di SBU IGS Industrial Good and Sector. Di industrial ini ada beberapa produk, yaitu ada electromagnetic separator, stone crusher, terus ada blade press, terus ada water treatment analysis dan instrumen analisis air, terus ada juga jumbo bag untuk pengemasan atau packaging mengenai batu bara atau yang lainnya juga. Terus juga kita ada konstruksi kami sudah tersertifikasi, yaitu sertifikasi IUCK dan IUCP juga. Terus juga ada di bagian MICE itu ada meeting of organization, biasanya untuk event-event mengenai vendor catering. Terus ada lagi untuk acara meeting besar, terus ada lagi untuk acara-acara kantor seperti ulang tahun kantor gitu-gitu. Nah, itu mengenai lingkup bisnis MIS. Jika Bapak Ibu eh, jika Bapak Ibu tertarik dengan produk-produk kami dan ingin menggunakan jasa atau barang-barang kami, silakan untuk menghubungi kontak terkait mengenai Miss Indonesia. Mungkin itu saja Mas Bintang untuk pemaparan pada eh, hari ini untuk mengenalkan Miss Indonesia itu sebagai apa. Jadi Miss Indonesia itu sebagai penyedia barang atau jasa untuk mendukung sektor energi dan air. Mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Mas Roji. Untuk peserta yang mungkin belum menginput Google Formulir pendaftaran kita, bisa input terlebih dahulu dengan scan barcode yang ada di tengah kita ini, di belakang saya ya, untuk di background. Lalu jika sudah, kita akan memasuki sesi bicara utama kita dengan pemaparan materinya. Baik, tanpa menunda-nunda lagi, kita masuk ke sesi materi ya. Kepada Bapak Muhammad Al-Hadiansyah atau Mas Hadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Suara saya sudah terdengar kan? Dan slide-nya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, saya Hadi, di sini sebagai tim tech-nya dari MIS mungkin ya. Dan
Mungkin intermezzo sedikit, kalau background saya sebetulnya bukan dari tambang, tapi dulu saya waktu kuliah di ITB itu di Teknik Geodesi dan Geomatika. Jadi memang mungkin yang akan saya bahas itu lebih ke bukan operation tambang secara keseluruhan, tapi lebih ke dashboard atau platform apa sih yang mungkin bisa jadi salah satu solusi buat Bapak Ibu melakukan efisiensi dari sisi operation mining dalam bentuk eh, spasial tools-nya lah, seperti itu. Oke, jadi mungkin yang kita tahu gitu ya Bapak Ibu, kalau misalkan di operation tambang ini merupakan proses yang cukup kompleks gitu, di mana untuk mengelola seperti haulage, kemudian apa namanya, eh, kami merangkum ada 5 resiko utama yang biasanya sering ditemui di operasi tambang gitu ya, khususnya yang berkaitan dengan spasial gitu ya. Yang Jadi yang pertama itu terkait keputusan yang lambat gitu. Itu terjadi karena ya tadi tidak ada tempat yang bisa memonitoring gitu progres di pit, kemudian haul road dan segala macamnya. Dan kemudian data juga tersebar gitu. Jadi datanya tersebar, nggak ada tempat untuk monitoring, jadinya keputusan menjadi lambat. Seperti itu simpelnya. Yang kedua itu terkait ketidakakuratan data. Contoh misalkan rekonsiliasi volume stockpile, kemudian ROM yang masih manual gitu. Itu kan cukup memakan waktu ya. Kalau misalkan eh, apa namanya secara manual gitu. Dan akibatnya kalau misalkan proses-proses tadi secara manual masih dilakukan, itu selain untuk waktunya yang cukup lama, mismatch volume juga akan mungkin terjadi gitu karena tadi datanya belum terintegrasi ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu terkait cost yang tinggi karena ya tadi tempatnya aja nggak ada untuk melakukan monitoring cycle time dan segala macamnya, ya pasti proses yang dilakukan pun akan berlarut-larut gitu, yang menyebabkan cost-nya akan semakin membengkak seperti itu. Kemudian resiko kepatuhan gitu ya, di mana ya tadi terkait resiko kerja, mau itu keselamatan kerja atau lingkungan gitu ya, itu biasanya bukan menjadi apa namanya masih terbatas lah dan sifatnya itu reaktif. Jadi hanya dilakukan kalau misalkan ada kejadian aja. Kalau misalkan tidak ada kejadian ya mungkin sama manajemen nggak akan dilirik lah itunya ya. Ya manajemen juga mungkin melihat urgensinya gitu ya. Dan juga ya monitoring tadi karena nggak ada ya udah berarti itu tidak jadi prioritas. Dan yang terakhir itu datanya terpisah Bapak Ibu. Jadi data-data yang ada di lapangan, kemudian ya maksudnya data survei gitu ya yang ada di lapangan itu seringkali eh, apa ya nggak bisa terhubung gitu, terisolasi lah intinya. Sehingga pusat itu tidak bisa melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di existing lapangan sekarang. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi intinya data ya Bapak Ibu. Jadi mau itu di tambang, mau itu di konstruksi, mau itu di retail segala macamnya, yang jadi kunci adalah data. Intinya ketika data tidak saling terhubung, efisiensi juga langsung menghambat gitu ya, langsung melambat. Yang pertama gitu ya biasanya data perusahaan itu ada berada di tempat-tempat yang tidak terhubung. Contoh data konstruksi itu biasanya ada di departemen operation gitu. Kemudian data perencanaan itu ada di departemen perencanaan. Jadi data-data yang tadi itu tersimpan tersebar di berbagai macam tempat gitu. Sistemnya itu jadi nggak saling terintegrasi sehingga waktu yang dihabiskan itu biasanya dilakukan untuk rekonsiliasi laporan, bukan untuk mengambil keputusan. Nah, yang kedua, itu banyak organisasi juga atau banyak perusahaan juga yang masih bergantung pada laporan statis dan update manual. Padahal kebutuhan operasional tambang khususnya gitu ya, itu menuntut monitoring secara real time. Yang ketiga, itu tim lapangan, operasional, dan juga manajemen itu memakai sistem yang berbeda ya tadi. Nyambung dengan yang pertama gitu ya, datanya tersebar di mana-mana sehingga kolaborasi itu jadi terputus. Yang mana operasional yang kompleks seperti tambang ini butuh lebih dari sekedar data sebenarnya. Butuh tempat dan juga connection dalam satu platform sehingga bisa saling berkolaborasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik lagi dan efisien. Seperti itu. Oke, masuk ke produk yang akan dijelaskan gitu ya.
Jadi solusi yang kami tawarkan ada 5 produk Bapak Ibu, di mana 5 produk ini terhubung dalam satu ekosistem yang sama. Jadi yang pertama itu ada Geo, kemudian ada Form, ada Sini, Apps, dan juga Maps. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pernah menggunakan software GIS seperti ArcGIS atau QuantumGIS atau ArcMap gitu ya, yang lebih jadul lagi, ya kurang lebih GeoMapit ini sama. Geo, Form, Sini, Apps, dan Maps itu kurang lebih sama dengan produk-produk GIS seperti ArcGIS atau QuantumGIS. Cuman yang membedakan adalah Geo ini itu sistemnya cloud-based. Jadi bisa diakses di handphone, di tablet, laptop, atau apapun yang punya browser dan koneksi internet. Jadi Bapak Ibu bisa melihat progres di lapangan dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Sehingga apa namanya semua ini didesain agar ya itu punya satu platform terpadu yang bisa menghubungkan berbagai keputusan. Seperti itu. Boleh di next mungkin agar kita jelaskan satu persatu terkait produknya. Jadi ekosistem yang kami buat itu seperti ini, kurang lebih Bapak Ibu. Yang utamanya adalah Geo, di mana Geo ini menjadi pusat analisis dan juga visualisasi data spasial. Jadi Bapak Ibu, data-data yang tadi berkaitan dengan stockpile, kemudian dengan PIT dan segala macam itu bisa dimasukkan ke dalam peta sehingga data-data tersebut menjadi terintegrasi seperti itu. Jadi kita bisa melakukan monitoring dari situ, Pak. Eh, apa namanya data-data yang ada gitu. Jadi nggak perlu kita cari-cari lagi tempatnya di mana datanya sudah bisa kelihatan di dalam satu dashboard, datanya terintegrasi. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya form dan apps, mungkin ini kepotong ya di bawah produknya yang eh, 2 gambar di bawah. Jadi intinya form dan apps ini kurang lebih sama kayak Google Form Bapak Ibu. Cuman yang membedakan adalah form ini sudah terintegrasi dengan koordinat. Jadi pada saat kita melakukan reporting, contohnya kalau di tambang itu berkaitan dengan inspeksi gitu ya. Inspeksi itu titik koordinatnya itu langsung terlihat di peta dan ini terintegrasi dengan platform utama kami yaitu Geo. Kemudian kita juga sudah ada AI yang dinamakan dengan Sini gitu ya. Intinya AI ini tuh membantu untuk membaca pola. Jadi dari data inspeksi lapangan atau misalkan dari data volume stockpile dari waktu ke waktu gitu ya. Kita bisa melihat polanya seperti apa, apakah trennya ini positif atau trennya negatif. Si AI ini akan membantu menganalisis data tersebut sehingga mampu untuk melakukan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dan yang terakhir, tentunya kalau dashboard peta itu harus ada base maps-nya ya Bapak Ibu. Jadi kita juga building base map-nya sendiri gitu. Yang mana base map ini bisa diakses by API seperti itu. Jadi kalau misalkan apa namanya membutuhkan reporting gitu ya tim lapangan melakukan reporting biasanya masih menggunakan laporan manual itu bisa hanya sekedar share link aja ya mungkin kita ambil case-nya di webinar kali ini ya Bapak Ibu. Saya membuat materi presentasi hari ini pun menggunakan platform yang dinamakan dengan Canva. Ya, mungkin semua orang sudah pernah menggunakannya lah si platform Canva. Nah, saya berkoordinasi dengan tim yang lain itu nggak kirim-kirim file lagi, tapi cukup kirim link aja dan langsung bisa mengedit di apanya di PPT-nya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga sama konsepnya. Jadi antar departemen, antar divisi itu bisa saling share link-nya saja dan langsung bisa melakukan editing data. Kurang lebih seperti itu dashboard integrasi yang kami buat seperti itu. Ya, kita masuk ke case yang mungkin cukup spesifik sekarang gitu ya. Ini case-nya mungkin bisa dipakai di tambang juga gitu ya. Namun ini yang saya siapkan itu lebih ke spesifik untuk konstruksi. Seperti itu. Nah, jadi platform ini tuh dirancang untuk bisa mengelola berbagai jenis data sekaligus gitu ya. Yang pertama, project data management tentunya. Nah, contoh kalau misalkan di case tambang gitu ya, semua data-data tambang seperti lokasi pit, haul road, stockpile, dan fasilitas pendukung itu dapat diintegrasikan dalam satu dashboard melalui peta interaktif gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar yang di tengah ini itu contoh data jalur
gitu ya, jalur jalan gitu. Nah, ini bisa dilihat di dalam petanya dan kita bisa klik juga petanya. Kalau misalkan diklik nanti muncul pop-up dan di pop-up tersebut itu berisikan dan tentang details dari data jalan tersebut. Dan bisa kita juga masukkan data-data tambang lainnya. Contoh misalkan stockpile gitu ya. Misalkan di suatu tambang ada banyak lokasi stockpile dan kita petakan, kita visualisasikan di peta titik-titik lokasinya dan pada saat kita klik itu kita bisa melihat tuh secara real time banyak volume stockpile yang ada existing sekarang itu berapa dan ini bisa diintegrasikan dengan IoT juga Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu metadata dan field documentation. Maksudnya ya tadi, setiap aktivitas di lapangan, mulai dari aktivitas pengeboran, contoh mungkin penggalian, haulage, sampai inspeksi keselamatan dan lingkungan, itu bisa terekam lengkap dengan metadata dan status yang real time tadi, menggunakan si form tadi ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat progres project yang dilakukan itu secara real time. Sesimpel kayak kita membuka link, terus muncul datanya dan kita bisa klik di handphone gitu, datanya, progresnya seperti apa, volumenya seperti apa dan segala macamnya detail seperti itu. Dan yang ketiga itu tadi ya, yang sudah saya jelaskan, kita juga ada AI assistant-nya, di mana kita bisa melakukan pembuatan ringkasan progres harian gitu. Jadi dari data aktivitas pengeboran, misalkan hari ini proses pengeboran dilakukan berapa kali ataupun segala macamnya, itu bisa dikasih report summary by AI seperti itu. Jadi lebih mudah lah dilakukan apa namanya reporting. Proses reporting itu bisa menjadi lebih simpel lagi dengan adanya AI. Seperti itu. Jadi intinya bukan hanya data saja yang bisa divisualisasi dan dikumpulkan di dalam satu dashboard, tapi kita juga bisa langsung menginterpretasikan kira-kira data yang ada, yang direportkan oleh tim lapangan, itu seperti apa gitu, resume hariannya. Dan dari situ kan bisa melakukan proses pengambilan keputusannya menjadi lebih cepat. Seperti itu. Oke, selanjutnya terkait ini ya, akses dan juga kolaborasi. Tadi saya sudah jelaskan kalau platform ini tuh bisa diakses kayak layaknya semudah Canva lah gitu. Kita bisa kasih akses edit atau kasih akses view saja gitu atau melihat saja dan segala macamnya. Nah, di dalam platform ini pun sama. Kita ada beberapa role ya, level akses lah intinya. Jadi ada yang bisa dikasih akses sebagai admin, di mana admin ini bisa melakukan apa ya, penambahan member, atau misalkan melakukan editing data, pembuatan project, menghapus data, melihat data, pokoknya semua otorisasi itu role-nya admin. Nah, kemudian ada role yang kedua yang dinamakan dengan kolaborator ya. Di mana kolaborator ini hampir mirip dengan admin, tapi yang membedakan adalah di kolaborator ini tidak bisa menambahkan member. Jadi yang bertugas atau punya wewenang untuk menambahkan member itu hanya admin. Tapi kalau editing data, updating data, dan juga viewing data itu kolaborator bisa. Dan level yang terendah itu viewer saja. Dan biasanya kalau viewer ini contohnya ya misalkan ada orang eh, atau kita melaporkan ke manajemen gitu ya. Kan manajemen nggak perlu untuk melakukan editing data atau updating data ya. Jadi cukup dikasih akses view saja. Yang penting data report harian atau report bulanannya itu tercantum di dalam si dashboard petanya. Seperti itu. Oke, jadi intinya dengan akses kolaborasi tadi, setiap perubahan yang ada di operasi tambang gitu ya, itu punya jejak audit. Sehingga transparansi dan akuntabilitas juga lebih tetap terjaga dan juga akurasi data juga lebih tetap terjaga. Sehingga apa ya, setiap tim atau divisi ya tadi bisa melihat datanya itu dengan menjadi lebih cepat. Jadi antara orang lapangan dengan orang kantor itu bisa langsung berkomunikasi secara real time gitu ya, tanpa harus melakukan proses-proses manual lagi. Seperti itu. Oke, ini contoh selanjutnya. Untuk monitoring lapangan, kami juga mendukung tampilan
2 dimensi, 3 dimensi, dan bahkan 360 derajat sekaligus gitu. Yang penting datanya support ya, Bapak Ibu. Jadi kalau data 360 berarti foto 360-nya itu ada metadata koordinatnya dan itu bisa divisualisasikan dalam peta. Kemudian kalau untuk data 3D itu apa namanya? Yang penting ada data kayak AutoCAD-nya lah ya. Data CAD-nya itu bisa divisualisasikan juga secara 3D. Ya ini contohnya untuk yang sebelah kanan itu kita punya data 3D stasiun di Tasik gitu ya. Stasiun Tasik kita visualisasikan secara peta dan bisa kita lihat model 3D-nya di dalam peta seperti ini. Nah, jadi dengan begitu kita bisa melihat ya, maksudnya tim yang di kantor itu bisa memantau progres dan juga aktivitas kondisi sebenarnya, gitu, kondisi realnya itu di site itu seperti apa dengan real time seperti itu. Ya intinya visualisasi seperti ini itu memudahkan pihak manajemen khususnya gitu ya untuk membaca situasi gitu tanpa harus langsung turun ke site seperti itu. Ini contohnya untuk data LiDAR ya, data fotogrametri kita juga support untuk divisualisasikan di dalam peta. Ya biasanya format data yang support untuk kita saat ini itu formatif ya. Jadi seperti ini contohnya pemetaan menggunakan drone gitu ya. Kita lihat kondisi existing site sekarang itu seperti apa. Itu bisa dimasukkan ke dalam peta sehingga tadi balik lagi manajemen bisa melihat kondisi site secara real time tanpa harus turun langsung ke site. Ya, jadi ini contoh geotagging ya, geotagging monitoring. Jadi di mana form yang kami building gitu ya, semua laporannya itu bisa dikirim dari lapangan, itu otomatis terintegrasi ke dashboard peta yang tadi, yang di awal. Jadi ya ini sesimpel kayak ngisi Google Form aja. Ngisi Google Form, kan kalau ngisi Google Form itu masuknya ke Excel gitu. Nah kalau ini ngisi Google Form, itu masuknya langsung ke koordinat peta. Jadi kita bisa lihat kondisi existing di suatu lokasi itu, exact koordinatnya di mana, itu langsung real time gitu tanpa harus laporan manual lagi pakai kertas ataupun eh, input satu-satu gitu ya ke Excel itu nggak perlu. Jadi proses yang manual tadi itu bisa disimplify lah dengan adanya si form ini seperti itu. Nah, seperti ini kurang lebih untuk visualisasinya. Jadi laporan lapangan itu otomatis terintegrasi ya dengan dashboard petanya. Jadi kita bisa memantau progres secara real time dan juga existing eh, datanya akurat gitu yang ada di lokasi itu seperti apa tanpa harus datang ke lapangan. Jadi intinya dashboard ini tuh kuncinya adalah menghubungkan antara orang lapangan dengan orang yang ada di kantor lah intinya seperti itu. Tim lapangan dengan manajemen lah intinya seperti itu. Nah, ini real case yang sudah kita kerjakan gitu ya di Dinas DKI Jakarta. Cuman memang case-nya ini bukan ditambang, tapi case-nya kita monitoring banjir ya, titik banjir. Jadi masyarakat atau petugas itu bisa melaporkan kejadian banjir itu melalui mobile apps dan juga form tadi ya, lengkap dengan lokasi dan foto yang kemudian langsung tampil di dalam dashboard peta yang tadi gitu. Nah ini contohnya jam tanggal kejadian banjirnya kapan, kemudian penyebabnya kenapa, foto existingnya seperti apa, bahkan koordinat exact titik banjirnya pun bisa dilaporkan seperti itu. Nah ini contoh lokasinya, di mana dampaknya segala macam, dan ini formnya ini bisa di customize ya, tergantung kebutuhan. Nah, ini yang waktu itu kita kerjakan di Dinas DKI Jakarta, itu formnya seperti ini kurang lebih. List pertanyaannya. Tapi nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan di site saja sih, seperti itu. Nah, ya contohnya kalau misalkan ditambang gitu ya, pelaporan kondisi haul road gitu, atau insiden keselamatan lah. Misalkan terjadi kecelakaan kerja di site gitu. Nah, titiknya di mana nih? Di titiknya ternyata Pak di daerah yang cukup curam gitu. Dan ternyata
kejadian kecelakaan di situ tuh nggak sekali dua kali, bahkan puluhan kali gitu kejadian kecelakaannya di situ. Nah dari situ kita bisa melihat polanya. Oh di sini sering nih kejadian kecelakaan. Berarti dari situ bisa langsung diambil keputusan. Di sini harus diperbaiki. Apakah jalannya diperbaiki, jadi nggak terlalu curam atau gimana? Seperti itu. Jadi kita bisa melihat real time. Seperti itu. Pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan lebih cepat lagi. Nah, bahkan untuk yang tadi case banjir di DKI, dari data yang dilaporkan, itu kita buat modeling 3D-nya. Ya ini. Jadi kita bisa melihat dari titik lokasi banjir yang dilaporkan, itu genangannya bisa menyebar ke mana aja gitu ya. Dan ini waktu itu kita integrasi juga dengan data LIDAR, sehingga kita bisa melihat elevasi di suatu lokasinya, di lokasi pelaporannya. Oh, kalau misalkan terjadi banjir di situ, genangannya bisa seluas ini nih modelnya. Dari situ kan bisa dari pihak dinas itu bisa mengambil keputusan, oh di sini sering banjir nih, harus ada actionnya dong. Apakah actionnya itu dilakukan normalisasi sungai atau pembersihan drainase, atau yang lebih cepatnya lagi kirim pompa gitu, buat nyedot dulu nih airnya biar surut dulu, kayak gitu. Ya, hal seperti itu bisa dilakukan karena adanya dashboard terintegrasi ini ya, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mengambil keputusan itu dengan lebih cepat dan akurat. Seperti itu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu Mas Rozi, Mas Bintang. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu atau ingin saya coba demokan platformnya gitu ya, itu juga boleh sih. Oke, terima kasih kepada Mas Hadi. Lalu kita akan memasuki sesi Q&A, sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya boleh tulis di kolom chat, jangan malu-malu. Kalau pertanyaannya panjang nggak apa-apa, saya akan bacakan sampai napas saya habis. Oke, silakan. Oke, mungkin sambil nunggu, saya demokan aja platformnya ya Mas ya. Boleh. Udah kelihatan kan ya? Udah kelihatan Mas dashboardnya? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi ya kurang lebih ini dashboard JS pada umumnya lah ya. Kita bisa digitasi gitu ya, menggambar data di dalam peta. Contoh, saya ingin melakukan digitasi titik gitu ya. Di sini kita bisa lakukan digitasi. Misalkan ini Iwayan gitu ya, Iwayan build ground. Kemudian kita bisa melakukan editing metadatanya gitu ya, atau kalau di istilah JS itu attributable-nya bisa kita edit, misalkan nama, lokasi gitu ya. Nah, ini tipe datanya juga cukup banyak Bapak Ibu, ada teks, deskripsi ya kayak Google Form pada umumnya lah. Kan di sini lokasinya di Wayan Build Ground. Dan kita bisa tambahkan foto misalkan. Gambar. Nah, dan bahkan kita bisa input dokumen juga ya. Misalkan data-data seperti em, laporan ini ya, stockpile misalkan. Itu bisa diupload juga ke dalam dashboardnya. Sehingga eh, manajemen mungkin tanpa harus minta datanya lagi pun tinggal klik di sini itu bisa langsung apa namanya? Bisa langsung melihat datanya. Nah, ini contoh yang tadi saya digitasi, langsung ada pop-up-nya seperti ini. Kalau ada data dokumennya itu bisa langsung dilihat juga dokumennya. Ini data titik, kemudian contoh yang poligonnya, areanya ini seperti ini contoh gitu ya. Ini ada kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan jasa, taman kota, dan segala macamnya. Seperti itu. Kemudian untuk reporting juga, ini saya sudah coba buat formnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini memang di apa namanya sudah di set untuk tampilan mobile ya gitu.
Jadi kalau misalkan kita mau akses di dalam hub menggunakan handphone, itu tampilannya sudah disesuaikan. Nah, di sini kita bisa melakukan aktifkan lokasi, contoh lokasinya di Bandung gitu ya. Kita bisa ubah juga tampilan satelitnya. Lanjut, ini kita isi misalkan site 1, kerjaan pengeboran misalkan. Progres 50%. Fotonya saya coba tambahkan di foto yang tadi. Statusnya on work misalkan. Catatan hujan misalkan. Nah, di sini eh, tadi langsung masuk ya data yang saya laporkan real time. Seperti itu. Jadi antara orang lapangan dengan orang yang ada di kantor itu bisa langsung integrasi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang 360 ya. Mungkin ini saya coba contoh. Sudah menyiapkan data 360 yang sudah ada koordinatnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat kondisi existing di site-nya seperti apa. Misalkan ini stockpile gitu ya. Kita ada 360-nya, existingnya seperti ini. Bahkan kalau misalkan butuh drone-nya gitu ya, ini bisa kita lihat juga di sini. Oh, ini stockpile-nya seperti ini hasil tangkapan drone-nya. Seperti itu. Dan mungkin ini juga ada dashboard yang sudah kita kerjakan untuk PU ya. Di BBWS Ciliwung Cisadane itu kita integrasikan mulai dari dasnya gitu ya, dimasukkan, kemudian ada sungai, kita bisa melihat order 1, 2, 3-nya seperti apa. Ini juga kalau misalkan kita klik ada pop-up-nya juga, dan bahkan kita integrasi dengan IoT ya. Bisa kita lihat di sini pos duga air dan juga pos curah hujannya terintegrasi. Sampai saat ini statusnya di Jakarta cerah, kemudian eh, pos duga airnya normal. Dan ini ada beberapa yang offline juga. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan terkait produknya, monggo Bapak Ibu. Ada pertanyaan nih Kak dari Kak Serlita Bilkis ya. Katanya seberapa tinggi urgensi industri tambang saat ini untuk implementasi dashboard monitoring ini Mas? Oke, jadi sebetulnya untuk urgensinya itu yang sering muncul itu biasanya yang berkaitan dengan risk ini ya, apa namanya, uh, kebencanaan banjir misalkan. Karena kan kalau tidak salah, mungkin kalau di tambang itu banjir itu sangat mempengaruhi ke produksi ya. Mungkin mohon koreksi ini teman-teman MIRS yang lain di sini yang lebih expert di bidang mining, boleh. Jadi banyak yang datang ke kita itu untuk monitoring itunya ya, apa namanya, pos curah hujannya gitu seperti ini. Status ya, karena kan ini bisa digunakan sebagai early warning system juga gitu. Statusnya apakah normal, siaga, siaga 2, siaga 4, atau siaga 3 gitu. Dari situ kan bisa diprediksi, oh kalau misalkan di sungai di sekitarnya itu airnya sudah naik, berarti kan itu cukup urgent untuk dilakukan tindakan gitu. Apakah dipasang apa namanya, stone bag kah, atau misalkan disiapin pompa biar nggak masuk ke daerah tambang, ke site atau gimana gitu. Seperti itu. Tapi ya intinya adalah dashboard yang kami buat ini adalah bisa mempermudah atau mempercepat proses ya. Karena mungkin kita juga ada case-case yang selain ditambang gitu, itu dengan menggunakan dashboard ini bisa meminimalisir proses tadi ya, mengotomasi proses-proses yang manual tadi. Sehingga proses-proses manual tadi yang membutuhkan banyak manpower mungkin atau cost itu bisa ditekan. Jadi proses efisiensi tadi itu bisa lebih maksimal Bapak Ibu menggunakan si dashboard ini.
Dan intinya dengan adanya dashboard monitoring ini tadi kita bisa jadi lebih apa namanya lebih akurat dan juga transparan ya terkait proses-proses yang terjadi di lapangan dan segala macamnya. Jadi tanpa harus datang ke site pun kita bisa udah tahu nih dengan dashboard ini kondisi existing yang terjadi sekarang itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin dari teman-teman pemirsa yang lain bisa ada tambahan mungkin monggo urgensi industri tambang terkait dashboard seperti ini. Apakah ada pertanyaan kembali? Jika tidak ada, jika tidak ada, kita akhiri sesi ini. Mari kita beri tepuk tangan kepada Kang Hadi yang telah menyampaikan informasi yang sangat informatif ya. Ya, Semoga terima kasih tepuk Bapak Ibu. tangan virtual ini walaupun nggak terlalu kedengaran ya, tapi saya percaya sih niatnya pasti sampai. Terima kasih yang sudah bergabung dalam webinar yang diadakan oleh MIRS Indonesia hari ini. Saya Muhammad Bintang Rizky pamit undur diri. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga sinyal lancar, dan semoga harimu menyenangkan. Oke, untuk webinar kali ini materinya akan kami upload pada platform YouTube kami. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.